Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tri Rahayu Purwasi. Di sini saya akan membuat tugas di luar kelas pada hari ke-9, yaitu dengan membuat tugas video menjawab beberapa pertanyaan tentang tema Bimba IUEO Interview. Berikut beberapa pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ialah, apa yang dimaksud dengan Bimba IUEO Interview? Yang dimaksud dengan Bimba IU Interview ialah proses bimbingan minat baca dan minat belajar anak yang dilakukan secara jarak jauh yang berbasis online dengan menggunakan fitur video call seperti WhatsApp, Zoom, ataupun Google Duo. Lalu pertanyaan yang kedua, apa perbedaan Bimba IUEO Interview dengan Bimba IUEO tatap muka? Jadi, perbedaan antara Bimba Interview dengan Bimba IUEO tatap muka ialah Bimba IUEO dilakukan secara jarak jauh, bisa dilakukan di rumah masing-masing, yaitu dengan menggunakan fitur video call seperti WhatsApp, Zoom, ataupun Google Duo. Sedangkan Bimba IUEO tatap muka kegiatan dilakukan secara langsung di unit Bimba IUEO. Lalu bertatap muka langsung antara murid dengan motivatornya. Lalu pertanyaan yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba IUEO Interview? Durasi kegiatan Bimba IUEO Interview itu 30 plus 10 menit. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba Distance Learning 30 plus 10 menit. Jadi dalam durasi kegiatan Bimba Distance Learning 30 plus 10 menit itu diantaranya 30 menit untuk pembimbingan yang dilakukan dengan bermain sambil belajar. Nah, dalam kegiatan 30 menit ini biasanya ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sedangkan untuk durasi 10 menitnya itu biasanya untuk kegiatan tambahan, yaitu di mana kegiatan ini untuk berkomunikasi secara individual antara motivator dengan murid untuk memberikan materi baru atau modul baru kepada si murid. Bisa juga untuk memperdalam karakter pada anak. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka, dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal dan pembuka itu durasinya 5 menit. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan berdialog umum, yel Bimba, lalu bernyanyi lagu La Bimba, bernyanyi lagu Cinta Ananda, dan doa sebelum belajar. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Biasanya kegiatan yang dilakukan di Bimba IUEO dalam kegiatan inti ini berdurasi selama 20 sampai 25 menit. Nah, dalam kegiatan ini biasanya anak bermain baca-bacaan, berhitung, lalu menulis. Nah, dalam kegiatan ini sebagai motivator jangan lupa kita selipkan bahasa Bimba seperti 4HVK, 4HVS, 5HVS, D4HVK, lalu D4HVS. Lalu kita terapkan juga variation skillnya. Kita sebagai motivator memvariasikan kegiatan belajarnya. Misalnya dari anak tersebut
sedang bermain baca-bacaan, lalu setelahnya kita variasikan dengan bernyanyi ataupun dengan menggambar, bisa juga dengan bercerita ataupun mendongeng. Lalu setelahnya jangan lupa juga untuk lakukan evaluasi. Kita lihat mimik si anak, apakah dalam kegiatan yang dilakukan anak tersebut merasa senang dan sudah minat ketika melakukan kegiatannya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Biasanya kegiatan akhir atau kegiatan penutup yang dilakukan di Bimba AIU-EO Interview itu dilakukan selama 5 menit. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan bertepuk semangat, lalu cinta ananda, dan doa setelah belajar. Lalu pertanyaan berikutnya, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIU-EO Interview? Jadi, prinsip atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIU-EO Interview adalah proses ini dilakukan dengan jarak jauh menggunakan media visual, sehingga kegiatan ini harus didukung oleh jaringan yang baik. Nah, dari jaringan yang baik inilah prinsip yang harus dijalankan ketika kegiatan berlangsung. Lalu pertanyaan berikutnya, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AIU-EO Interview? Kegiatan yang menjadi prioritas Bimba AIU-EO Interview itu bermain baca-bacaan. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Setiap 5 menit sekali. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan motivator melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Setiap 1 kali pertemuan secara periodik. Pertanyaan berikutnya, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator yaitu dengan melihat apakah anak sudah aktif dan sudah senang ataupun sudah minat ketika melakukan kegiatan. Terus adapun orang tuanya itu hanya mendampingi si anak ketika melakukan kegiatan. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Yang harus dilakukan ketika evaluasi itu ada evaluasi afektif dan evaluasi kognitif. Nah, untuk evaluasi afektifnya dilakukan setiap saat, di mana kita melihat apakah si anak sudah senang dan sudah minat belajarnya ketika melakukan kegiatan. Lalu untuk evaluasi kognitifnya dilakukan secara setiap 10 menit sekali pada anak. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan si anak. Nah, kegiatan ini pun dilakukan secara individual pada masing-masing si anak, sesuai dengan materi ataupun modul tiap 1 kali pertemuan tersebut. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.